Yos, chapter 16 Boruto 2 Blue Vortex memanas sekarang ini. Nah, di dunia tak pernah berhenti berputar itu, setiap kehidupan diatur oleh takdir yang seolah-olah sudah tertulis kan. Tapi apa yang terjadi jika seorang yang melampaui batasan itu sendiri? Seseorang yang takdirnya itu tidak bisa ditebak nih, yang langkah-langkahnya itu menciptakan riak besar dalam sejarah dunia ninja. Namanya Boruto Uzumaki, pewaris darah para legenda, tetapi juga seorang yang memikul beban menjadi anomali terbesar dalam kisah sekarang ini, yang juga kemelut panjang dengan para ego Jubi. Di depannya musuhnya bahkan para legenda sendiri enggan hadapi, berdiri dengan senyum dingin yang membuat darah siapapun membeku kan. Dia mungkin akan berkata, "Kau pikir kau bisa mengubah takdir?" tanya seorang musuh itu. Suara seperti gemuruh kala itu ya, dan Boruto tersenyum tipis. Tatapan matanya penuh keyakinan, bukannya mengubah, dia akan menghancurkannya. Nah, dengan cerita ini dia berlatih bagaimana kala itu menguasai Hiraishin itu menjadi sebuah penggambaran menarik. Let's go, kita bahas lebih detail rangkuman ceritanya. Yang penting ya nakama, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe 3 channel terbaru kita, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sudesi. Untuk channel Saga Boruto 2 Blue Vortex kita akan ada pembahasan per episode fanfiction Boruto nih. Lagi rame banget tuh, dan kita juga konsisten upload di sana. Untuk kalian yang suka tema One Piece, kita sudah siapkan channel khusus Joy Boy The Library of Nika yang up to date ngebahas perkembangan Luffy yang menggelora itu. Sementara untuk Shonen Sudesi kita akan bahas beragam anime shonen, season dan terkini yang jarang kita bahas sebelumnya. Jadi bisa dibantu support ya untuk subscribe ketiganya dan aktifkan lonceng notifikasinya itu gratis. Sang tidak terasa, yuk kita lanjutkan lagi ceritanya. Jadi itu begini ceritanya nakama. Di chapter ini kita dibawa langsung ke inti konflik dan perkembangan ceritanya ya. Kashin, Koji, dan Boruto tuh kembali mencuri perhatian loh dengan sesi latihan mereka. Latihan ini bukan sembarangan latihan, tetapi tentang teknik legendaris Hiraishin no Jutsu atau yang dikenal sebagai teknik terbang Dewa Petir. Nah, teknik ini awalnya diciptakan oleh Minato kakek Boruto ya, hasil kombinasinya dari pencipta awal Tobirama itu. Tapi Boruto berhasil menguasai sekaligus menyempurnakannya dengan caranya sendiri. Ini yang bikin Kashin, Koji kagum dan merasa Boruto benar-benar melampaui ekspektasi. Ada sesuatu yang keren di sini. Boruto menggunakan pedangnya sebagai tanda itu untuk teknik teleportasi ya. Jadi meskipun dia itu belum meletakkan tanda fisik, pedangnya itu sudah jadi penanda permanen. Itu yang bikin dia bisa balik ke tempat tertentu tanpa repot-repot meninggalkan tanda seperti pengguna teknik ini sebelumnya. Nah, itu pinter banget kan. Tapi tentu saja ada tantangan besar, semakin jauh jarak teleportasi semakin sulit eksekusinya. Nah, di sini Kashin, Koji juga menyebutkan bahwa Boruto sekarang jauh jadi semacam anomali besar dalam alur takdir. Dia dan Kashin, Koji sendiri dianggap sebagai singularitas takdir itu, alias orang-orang yang jalannya udah nggak bisa ditebak sama sekali. Makin banyak informasi yang mereka ketahui tentang masa depan, makin banyak kemungkinan yang tercipta. Itu bikin prediksi menjadi tambah kacau. Di bagian lain cerita nakama, ada dinamika yang seru antara Sarada Sumire di sini. Mereka semacam perang dingin nih. Dan jujur ini lebih mirip seperti drama remaja ketimbang konflik ninja sih. Sumire terang-terang menunjukkan rasa cemburunya pada Sarada loh, terutama setelah melihat Sarada yang tanpa ragu memeluk Boruto saat mereka kembali bertemu. Wah. Di sisi lain Sarada kelihatannya kurang peka, terus saja memanggil Sumire dengan julukan lama yang udah nggak relevan lagi, ketua kelas. Ini bikin Sumire merasa diremehkan. Dia akhirnya meluapkan emosinya. Yang bikin cerita ini tambah seru adalah kehadiran Eida di sini. Yang menonton drama ini seperti lagi nonton sinetron mungkin lah. Nah, ini menikmati konflik di antara Sarada dan Sumire sambil mempelajari emosi manusia. Ini sebenarnya masih hal baru buat Eida sendiri ya. Tapi ya tetap saja fokus cerita nggak cuma pada sini nih. Pindah ke bagian lain di sini. Shikamaru kembali menjadi otak di balik strategi di Sakuna sendiri. Kali ini dia menerima informasi penting dari Eida dan juga Kashin, Koji tentang ancaman baru bernama Ryu Shinju itu. Ryu ini targetnya adalah Gaara, Kazekage dari Tsunagakure. Shikamaru langsung gerak cepat nih merancang misi penyelamatan buat melindungi Gaara sebelum terlambat. Ada hal menarik soal Eida di sini sob. Kekuatannya belakangan ini mulai agak terbelenggu dan terganggu oleh entitas misterius yang muncul setiap kali dia mencoba menggunakan Senrigan itu. Jadi meskipun dia masih bisa memberikan informasi
informasi penting, kemampuan pengawasannya nggak sekuat dahulu dan dibatasi. Ini jadi tantangan tambahan buat Konoha kan, apalagi para Egojubi juga tahu jika Eida itu mengintip terkadang ya. Shikamaru juga dapat petunjuk tentang Boruto bahwa ada seekor katak kecil yang sering terlihat bersama Boruto, dan ini bikin Shikamaru curiga kalau Kashin Koji diam-diam membantu dari balik layar. Nah, kata ini sering disebutkan sebagai kata pengintai lah ya. Jadi semacam agen rahasia yang menyampaikan informasi penting. Di sisi lain, Kashin Koji memperingatkan soal Jura nih, musuh yang begitu kuat hingga hampir mustahil untuk dikalahkan. Dia menyarankan untuk menghindari konfrontasi langsung dan fokus pada musuh yang lebih bisa diatasi, seperti Ryu dan juga Matsuri. Nah, pesannya lagi, jangan gegabah karena satu langkah salah bisa berakibat fatal. Wah, itu makin ngeri tuh. Nah, akhirnya misi penyelamatan ini melibatkan tim baru yang terdiri dari Sarada, Mitsuki, dan Konohamaru. Mereka dikirim ke Suna untuk bekerjasama dengan ninja desa pasir, Yodo, dan Arayat. Tapi tentu saja ya, keadaan nggak berjalan mulus sesuai rencana. Saat tiba di lokasi, mereka langsung berhadapan dengan ancaman terburuk. Ryu dan juga Matsuri muncul bersamaan. Sesuai prediksi Kashin Koji yang bilang kemungkinan terburuk bakal terjadi. Tapi di sini melihat dua musuh kuat muncul sekaligus bikin suasana makin tegang tuh. Sebelum pertempuran dimulai, kita sempat melihat Sarada yang kelihatan agak nggak fokus. Mungkin karena konflik emosional dengan Sumire tadi masih membekas ya. Tapi Konohamaru dengan cepat mengingatkan Sarada untuk tetap fokus pada sebuah misi penting ini. Yodo sendiri dan juga ninja Suna yang ikut dalam misi ini juga sempat menggoda Sarada soal penampilan yang terlihat agak berbeda. Dia bercanda apakah Sarada lagi naksir dengan seseorang, tapi Sarada langsung menyangkal dengan ekspresi yang bikin Yodo tambah penasaran pula tuh. Di sini ketika pertarungan hampir dimulai Nakama, suasana itu benar-benar menjadi intens. Musuh mereka Ryu dan juga Matsuri menunjukkan kekuatan yang luar biasa tuh. Bahkan kata pengintai itu yang sebelumnya membantu mereka akhirnya kalah dan juga tewas. Ini jadi peringatan serius bagi tim bahwa mereka sedang menghadapi ancaman yang tidak main-main. Nah, apa kata pengintai itu memang sengaja lenyap di sana ya. Kembali ke desa Konoha sendiri, Kashin Koji memberitahu lagi tentang peringatan yang penting nih. Adik Boruto Himawari harus tetap di desa. Menurut prediksinya, jika Himawari meninggalkan Konoha dan bertemu dengan Jura, hidupnya akan dalam bahaya besar. Konoha sendiri dianggap Jura sebagai tempat paling tidak ingin dihancurkan. Jadi selama Himawari tetap di sana, dia akan relatif aman. Menariknya, ada momen lucu sekaligus serius di sini. Jika Jura sampai datang ke Konoha ke dalam perpustakaan itu, para ninja malah dimintai memperlakukan seperti tamu VIP kan. Jangan sampai memprovokasi dia karena kemarahannya bisa membawa kehancuran besar loh. Shikamaru meskipun skeptis di sini memahami pentingnya pendekatan di sini dan informasi itu. Dia tahu bahwa menghadapi Jura butuh strategi cerdas bukan sekedar kekuatan semata. Nah, sementara itu ya, Kashin Koji juga berterima kasih pada Shikamaru karena membantu Boruto kabur dari situasi sulit sebelumnya. Dia mengakui bahwa Shikamaru mengambil resiko besar, tetapi keputusan itu membuktikan kepercayaannya pada Boruto nih. Nah, di sini sebelum meninggalkan pesan itu, Kashin Koji itu memberikan pesan yang cukup mendalam. Ikuti kata hatimu. Ya, pesan ini tidak hanya ditunjukkan pada Shikamaru ya, tetapi juga untuk semua orang yang terlibat dalam konflik besar ini kan. Di akhir chapter kita kembali ke desa Sunagakure. Mereka sekarang harus menghadapi kenyataan pahit melawan dua musuh kuat sekaligus ya. Tidak ada waktu lagi yang ragu dan kerjasama menjadi kunci untuk bertahan hidup. Sarada meskipun terbebani ya dalam konflik dengan Sumire kemarin itu, berusaha keras untuk fokus dan dia tahu bahwa misi ini lebih besar daripada masalah pribadinya kan. Mitsuki seperti biasa tetap tenang dan fokus pada tugasnya. Dia tampaknya menjadi penyeimbang dalam tim, terutama saat tekanan mulai meningkat kan. Ya, Mitsuki memang luar biasa dan beda kelas lah nih orang. Konohamaru sendiri juga menunjukkan sisi kepemimpinannya ya. Dia memastikan tim bersatu dan tidak kehilangan semangat meskipun situasinya sekarang itu menjadi sulit. Chapter ini diakhiri pada teaser yang bikin penasaran. Konoha dan Sunagakure sekarang harus bersatu untuk menghadapi ancaman besar dari Ryu dan juga Matsuri Egojubi. Pertarungan ini akan menentukan nasib banyak pihak dan kita hanya bisa menunggu bagaimana ceritanya akan berkembang selanjutnya. Jadi itulah ya rangkuman cerita lengkapnya dalam beberapa poin-poin inti, drama, aksi, dan strategi berpadu jadi satu nih. Cerita Boruto chapter 16 ini memang banyak penggambaran dan juga percakapan, tetapi itu juga menarik nakama. Jika disimpulkan dalam akhir yang penuh gejolak ini ya, Boruto sendiri itu diambang kemenangan dan juga kehancuran memang pada akhirnya. Dunia Shinobi telah berubah kan selamanya, tetapi pertarungan melawan takdir membuktikan satu hal, kita tidak bisa sepenuhnya dikendalikan oleh apa yang telah ditentukan. Boruto dengan luka di tubuh dan juga hatinya karena fase omnipoten sebelumnya menyadari bahwa menjadi anomali bukanlah kutukan, melainkan peluang untuk menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang bahkan takdir pun tak dapat menuliskannya kan. Di saat terakhir Kashin Koji, mentor sekaligus pengamatnya dan
dan juga gurunya sendiri juga berkata, kau telah melampaui harapan siapapun Boruto, bahkan harapanmu itu sendiri. Tapi Boruto hanya tersenyum di sini samar nih. Baginya perjuangan ini bukan tentang menjadi pahlawan, melainkan tetap memastikan bahwa pilihannya tetap ada untuk dirinya, keluarganya, dan juga desanya sendiri kan. Dengan Dunyan Jaya perlahan membangun kembali eksistensi mereka nih, Boruto itu menghilang dari pandangan orang-orang sekarang di chapter ini, membawa misteri tentang perjalanan selanjutnya kan. Tapi satu hal yang pasti, legenda seorang pemuda yang menghancurkan takdir akan terus hidup nih, bukan dalam ramalan tapi dalam kisah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya kan. Itulah menariknya yang hubungannya dengan Minato, para putra-putra bermata biru. Ketika daun terakhir dari pohon besar Konoha jatuh, suara bisikan terdengar di angin sana. Takdir adalah rantai, tapi tekad adalah kunci yang membebaskan. Interesting. Gimana? Bukankah ini menarik nakama semuanya? Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai rangkuman chapter 16 ini terbarunya Boruto 2 Blue Vortex. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita tadi ya teman-teman. Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, kita lanjutkan lagi next time, oke? Jadi ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.